pohon yang sehat dari perawatan yang baik. Merawat yang baik harus dengan kasih sayang. Kalaupun semua itu sudah dilakukan, hasilnya tidak baik, Allah yang punya kuasa. Tapi secara logika, pohon baik dari pohon yang buah yang baik, yang lebat dari pohon yang sehat, pohon sehat dari perawatan yang baik dari kasih sayang, merawatnya dari kasih sayang. Insya Allah, kalau semua itu berjalan, hasilnya kurang baik, berarti Allah belum kehendak pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dimanapun Anda berada, terutama para petani di seluruh Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh Kang Ibnu Hojin. Beliau adalah salah seorang petani tumpang sari padi dengan palawija pare. Beliau adalah seorang warga di dusun Sidamulya, Desa Sukamukti, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kang Hojin, bisa dijelaskan atau diceritakan awal mula Kang Hojin bertumpang sari padi dengan palawija? Silakan Kang Hojin, bisa dijelaskan. Baik, para sobat tani, mungkin susah memilih profesi sebagai tani, tapi perlu saya ceritakan juga. Berawal dari saya suka bertani padi dan tumpang sari palawija. Jadi kebetulan berawal dari lahan yang saya garap agak tinggi, susah mencari sumber airnya. Supaya sumber airnya terpenuhi, otomatis tanahnya harus diangkat. Buatlah galang-galangan itu di pinggir-pinggirnya, tengah, sakurangin, supaya airnya itu rendahnya sama dataran airnya. Kebetulan berawal dari situ, hasilnya malah nambah, jadi nilai tambah. Contoh sekarang ini padi saya ini udah buah. Nanti ketika pare ini selesai buah, mungkin padi ini nyusul panen gitu. Juga selanjutnya pare selesai, padi belum panen, ini pare udah kasih susu lagi. Apa itu timun, apa itu yang sifatnya merambat atau kacang panjang. Pokoknya berawal dari suka nanam dulu. Nah, kalau udah suka nanam, lahan ada, ide nanti pasti timbul. Nah, oh nanam apa gitu. Nah, untuk hasil sendiri Kang, dari tumpang sari ini menurut Kang Hojin seperti apa hasilnya? Hasilnya saya pikir lumayan ya, untuk membantu kebutuhan di belakang. Kebetulan secara matematika tidak masuk ke akal, tapi secara survei yakin adanya. Contoh lahan 50 bata, saya bikin galeng, saya bikin palawija, saya tanemin parea. Hasil padinya tidak kalah dengan tanah yang mutlak ditanamin padi. Untuk hasil palawija sendiri dalam tumpang sari ini berapa kali panen, Kang? Untuk parea kebetulan jenis tanaman yang kontinu pemupukannya dan penyemprotannya. Kalau kita merawatnya setelah mungkin seminggu sekali atau 10 sekali dipupuk, insya Allah akan panjang. Juga penyemprotannya, perangsang buahnya, insya Allah panjang. Bisa nyampe, taruhlah 5 hari sekali metik parea, bisa 30-40 kali. Tergantung kita merawatnya. Berapa kilo itu Kang hasilnya?
Ini kemarin baru panen pertama, kebetulan buahnya ya seperti itu tadi, belum semuanya berbuah. Sudah 20 kilo metik pertama. Itu pun saya sisakan yang buah-buah pertama yang besar, yang unggul buat bibit, buat benih. Itu dapat 20 kilo. Itu 5.000 sekarang ini. Saya dapat dah 100.000, alhamdulillah. Yang lain yang padi ya sama-sama kita tahu belum dapat hasil. Itu udah dapat. Nah, untuk penjualan sendiri dari palawija Parya ini kemana? Ada kebetulan yang menampungnya hasil panen saya, dan kebetulan juga prospeknya Parya ini bagus banget, karena teman-teman kami yang menanam Parya musim ini karena nanamnya di bawah, nah banjir semuanya. Tapi ya maklum teman-teman, bukan saya bersyukur atas musibah Anda, bukan. Tapi hikmah selalu ada, hikmahnya buat kami yang nanamnya di Galeng Tumangsari itu sendiri. Nah, untuk perawatan sendiri untuk palawija Parya ini seperti apa sih, Kang? Bisa dijelaskan? Teman-teman, untuk merawat palawija terutama Parya sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Tidak butuh perawatan yang ekstra, tidak. Bahkan saya bisa menyebutkan palawija paling mudah dirawat. Contoh kecil seperti ini kawan-kawan. Ketika musim kemarau, menjelang musim kemarau, petani itu udah naruh bijinya di tengah-tengah padi. Ketika padinya panen, ini udah hidup, tapi kecil sekali seperti lidi karena tanahnya membelah. Begitu padinya dipetik, tanahnya ini diuruk-urukin, ini bisa subur seperti normal lagi. Padahal itu merawatnya telat karena nunggu padinya panen. Mudah sekali lah, yang penting kontrol, jangan sampai kena penyakit sampai parah. Gejala-gejala awal kita mesti harus tahu. Biasanya rawannya ulat. Kadang-kadang ulat tidak kelihatan di atas mulus ya teman-teman. Begitu dibalik banyak sekali ulatnya. Itu harus konsultasi dengan yang udah pernah nanam. Obatnya ya semua obat itu mempan buat membasmi hama ini. Yang penting kontrol lah. Paling mudah nanam ini, paling mudah. Nah, untuk bibit sendiri ini yang dipakai oleh Akang, bibit Parya jenis apa sih, Kang? Ini kebetulan teman jenis giok. Maaf tanpa saya menunjukkan mereknya. Yang saya tahu ada 2 jenis Parya. Jenis ini ada berapa mereknya, saya pakai jenis ini. Kebetulan ada jenis lagi yang bagus lagi, buahnya panjang, besar, tapi buah keduanya kurang bagus. Jadi rupanya gede, punya kecil gitu. Rawan kena seperti kena lalat buah seperti itu. Bututnya merah. Kalau ini insya Allah unggul deh. Ini petani sini hampir semuanya pakai seperti ini. Jenis ini. Namanya nyebutnya giok. Nah, keunggulannya Parya jenis giok ini menurut Akang seperti apa, Kang? Buahnya cepat buah. Buah pertama sampai buah akhir. Nanti pada akhir musim pohonnya udah tua, buahnya tidak berubah. Ini pohon ini keuntungannya. Nah, untuk pupuk sendiri Akang menggunakan apa ini, Kang? Kebetulan pupuk saya agak membantu pemerintah ya, tidak terlalu memakai pupuk Korea. Saya pakai pupuk yang kalau labelnya seperti si impor itu, tapi nggak perlu pakai banyak. Saya bantu juga pakai pupuk kandang, saya bikin sendiri, fermentasi sendiri, saya bantu juga. Adalah pupuknya kimia masih, terus ada dibantu dengan yang organik saya bikin ada. Nah, dari biji sampai dengan panen itu membutuhkan waktu berapa lama? Kurang lebihnya 45 hari panen. Kalau lah kebetulan saya nanamnya di polybag, mulai tanah polybag sampai buah 45 hari buah. Asal perawatannya dari nol bagus. Parya seperti katakan tadi,
Ini agak mudah, biarkan dari nol tidak dirawat, tapi pohonnya masih hidup. Saya baru sempat merawat sekarang, saya rawat mulai sekarang, ini bisa bagus. Tapi kalau dari pertamanya bagus perawatannya, 45 hari, insya Allah bisa nyayur lah. Nah, untuk diameter buah sendiri itu paling besar itu mencapai berapa? Berapa senti? Ya, untuk jenis ini kalau segini dipasarkan terlalu besar lah ya. Saya kemarin metik terlalu besar karena kebetulan metikan pertama belum seragam buahnya. Bisa nyampe segini ini. Ini kurang lebih berapa senti ini? Tapi yang standar ya seperti ini sedang nih dipasarkan. Sedang dipasarkan ini. Jadi kalau dipasarkan di pasar sehari 2 hari tidak merah. Kalau terlalu tua besok pasti merah. Kasihan pengecernya. Nah, ngomong-ngomong untuk hambatan sendiri dalam kegiatan tumpang sari padi dengan palawija ini, hambatan atau kendalanya yang dialami seperti apa sih, Kak? Pertama dengan teman petani sendiri, kadang-kadang orang yang nggak suka menyebutnya nanti itu buat rumah tikus gitu. Padahal tikus itu menurut saya pakai musim. Kalau sedang musimnya tikus tidak digumukan, tidak digalang, tidak dapat tetap tikus. Jadi kadang-kadang mereka nggak sukanya yaitu buat rumah tikus. Tapi sebenarnya tidak, kawan-kawan. Tikus itu mereka itu ada mungkin kalau kita manusia punya hitungan, punya perhitungan lah. Sekian tahun sekali nanti saya akan menyerang karena dia penyakitan ya, hama. Tapi mungkin seperti sekarang ini, lama nggak ada tikus, galangan banyak. Jadi intinya ya kendalanya teman-teman jangan takut, gumukan itu, galang itu buat tempat tikus. Tikus ada mangsanya datang, ada mangsanya pergi. Itu aja teman-teman. Nah, untuk hama sendiri yang biasanya menyerang ke palawija paria ini hama jenis apa? Kalau paria kebetulan saya agak dekat dengan perkampungan, itu lalat buah. Itu lalat buah pasti. Jadi kalau udah dari pentil, udah kenut, udah dah merah, dah gagal dah gitu. Adapun bisa ketulungan, bengkok dia lah, ada pengging-penggingnya nggak benar. Satu keduanya ulat, kalau ulat sih dari kontrol. Gitu. Kalau untuk lalat buah ada sebenarnya sih obatnya, penangkalnya, bukan obat, penangkal. Ada obatnya. Nah, untuk kiat-kiat sendiri, Kang, supaya masyarakat bisa bertani tumpang sari seperti Akang menanam padi dan menanam palawija, bisa disampaikan, Kang, kiat-kiatnya? Ya, penting sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita ada lahan minimal 1 galeng lah. Minimal ketika orang teriak cabai mahal, kita punya galengan di sawah, minimal lah punya 1 galeng buat tanam cabai. Kalau gimana mahal kita nggak perlu beli, kalau murah apalagi gitu. Beli pulma kita bisa tanam yang lain. Jadi minimal taruhlah kalau yang punya sawah agak luas tuh 1 tempat lah ada tumpang sarinya. Jadi untuk nyambung kegiatan juga Pak, petani sawah itu padi kalau selesai tanam otomatis mereka nganggur, nunggu sampai musim ngerambet gitu. Kalau tumpang sari enggak, nunggu musim tanam kita ngerumat palawija, selesai musim tanam palawija udah kelihatan buahnya, pohonnya itu. Oh iya, Kang, bisa nggak Akang berbagi kiat-kiat sukses lah buat para petani milenial, para calon petani muda di Indonesia, supaya mereka itu tidak beranggapan bahwa bertani itu
tidak menghasilkan pundi-pundi rupiah ataupun bertani itu lusuh atau kotor gitu kan. Nah, bisa disampaikan kan? Buat saya tidak punya kiat yang berlebihan. Kebetulan saya juga di tani belum sukses, masih sebatas seperti ini. Tapi teman-teman yang mau terjun ke tani jangan takut, bertani itu hina, tidak. Kita banyak contoh lah, lihat di YouTube di mana itu orang sukses gara-gara bertani. Kalau memang Anda mau terjun ke tani jangan ragu-ragu. Untuk saya pribadi kiat yang berlebihan tidak punya, karena saya juga belum sukses dari pertanian, baru sekedar bisa. Tapi insya Allah pertanian yang modern, yang kekinian, proses dengan lahan yang sedikit, hasil bisa maksimal, bisalah nyari gurunya ada sebenarnya. Saya sendiri sedang menuju ke arah itu, yang lahan sempit tapi bisa menghasilkan maksimal. Buahnya, hasilnya apa, kualitasnya juga nggak kalah dengan yang di sana-sana gitu. Itu aja teman-teman, jangan takut. Kalau yakin lahan ada, sudah hidup di kampung, terjun di pertanian, jangan takut, prospeknya bagus kan. Kang, barangkali ada kata-kata mutiara nih yang bisa disampaikan supaya rekan-rekan itu terketuk hatinya, ingin belajar bertani gitu kan. Barangkali ada gitu. Begini teman-teman, ini kalimat ini juga mengandung filosofi yang cukup tinggi ini. Dari sisi agama masuk. Yang jelas begini, buah yang bagus dari pohon yang sehat. Pohon yang sehat dari perawatan yang baik. Merawat yang baik harus dengan kasih sayang. Kalaupun semua itu sudah dilakukan, hasilnya tidak baik, Allah yang punya kuasa. Tapi secara logika, pohon baik dari pohon yang buah yang baik, yang lebat dari pohon yang sehat, pohon sehat dari perawatan yang baik dari kasih sayang, merawatnya dari kasih sayang. Insya Allah, kalau semua itu berjalan, hasilnya kurang baik, berarti Allah belum kehendak kepada kita. Terima kasih Kang Ojin atas waktunya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang saya sore hari ini bersama Kang Ojin. Mudah-mudahan hasil bincang-bincang, pesan yang disampaikan oleh Kang Ojin bermanfaat dan bisa dicontoh oleh kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Warta Sekitar.